Apa Gun? Mulane saplayon ya. Mlaku santai, Bon. Udah sabut Bang. Hah? Sirahnya abot banget. Tuh, Mas. Hei. Kesukun kan mugu-mugu kelemon sih wake ge, Jen. Ya. Keselen dean, Jen. Ngoyo nak pelarak bareng. Ini. Oh, Gun. Sirahnya abot. Oh, ini ada yang mau masuk, Bang. Oh, masuk. Ini ketutup itu. Ada yang cari. Siap nawar ya, Gun? Masuk ya bener-bener. Kira kelemon apa kayak keselen. Situ siapa? Yang keluar dari logo kan? Temennya Jepri. Parjan. Parjan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Kalian bagaimana? Ya, seperti yang kita lihat ini. Ya syukur. Begini manusia. Saya dapat kabar dari si Jepri. Ya, kenapa? Kata si Jepri, teman kalian tidak berada di hutan tepesan. Ya, katanya sedang menuju ke hutan tepesan. Iya. Ini ceritanya, pintu yang pertama di Lobo itu tidak berada di hutan tepesan. Hutannya salah. Lalu? Tetapi hutannya berada di Cenggeran. Hutan Cenggeran. Ya, teman-teman saya. Sekarang teman-teman kalian sedang menuju ke hutan Cenggeran. Oh, berarti saya nggak usah ke tepesan, langsung ke Cenggeran. Ya, Cenggeran itu di mana? Oh, Parjan. itu dari hutan tepesan pergi ke arah barat. Jauh. Lumayan jauh. Tapi kamu tahu. Tahu. Nanti sama kamu apa bagaimana ini? Ya, kan? nanti saya antar kalian ke tempat Cenggeran. Oh iya, terima kasih. Tapi aman ya semuanya ya teman-teman saya. Kayaknya hutan Cenggeran itu membahayakan. Membahayakan kenapa? Soalnya itu kan pintu Lobo, tidak mungkin kalau tidak ada penjaganya. Oh, masuk akal sih, Mas. Penjaga-penjaganya banyak. Ya. Oh ya. Kalian sudah mendapatkan kitabnya apa belum? Ini Coba lihat. itu bukan sih kitab arsip yang dibawa sama anu Pitunut? Benar atau tidak menurutmu? Iya benar, simbol-simbol ini mirip seperti yang di Lobo. Mirip. Iya. Tetapi kok kitabnya cuma genap halamannya. Yang ganjil kemana? Nah itulah yang menjadi masalahnya Parjan. Yang ganjil itu katanya hilang. Aduh, kenapa bisa hilang? Saya kurang paham, tiba-tiba katanya sudah disimpan terus hilang. Jadi disimpan menjadi dua karena takut hilang semua. Satu ditaruh di lemari, satu di gerabahan. Terus yang di lemari malah hilang, yang di gerabahan malah masih utuh. Memangnya kalian dapat kitab ini dari siapa? Saya kan mencari ke tempatnya Bitunut. Ya, Ternyata Bitunut selama ini menyimpan ini di tempat temannya yang bernama Mbok Liong. Ya. Mbok Liong adalah sosok pertama yang menolong Bitunut ketika keluar dari Lobu. Disimpan di rumahnya Mbok Liong sampai akhirnya mungkin udah puluhan tahun dan kitab yang ganjil itu hilang informasinya seperti itu. Kamu bisa membacanya atau tidak itu? bisa. Tetapi kalian harus menemukan kitab yang halaman ganjil. Wah. Soalnya kayak gini. Ini kan halaman genap. Di halaman genap itu berisi simbol-simbolnya. Dan yang di halaman ganjil itu adalah pesan-pesan yang artinya, penjelasannya. Penjabarannya. Halaman yang ganjil. Wala. Kan kemana kita bingung. Apa ya kira-kira mungkin kamu atau siapa temanmu itu si Jeffrey. belajar apa mungkin bisa membacanya? Saya bisa, tetapi kalau boleh saya membawanya, nanti biar saya sama si Jeffrey mengartikannya. Kalau sudah
diartikan semua. Nanti akan saya kasih tahu ke kalian. Oh ya wis, kalau seperti itu nggak apa-apa. Yang terpenting saling koordinasi saja. Ya, Betul. baiklah. Ini saya bawa ya. Ya. Nah, kita kemana ini? Nanti kalian akan saya antar ke hutan Senggeran. Oh, ya siap. Ya seperti itu. Ternyata salah alamat ini. Tapi ya memang masuk logika loh mas, maksudnya kalau hutan si Cenggeran itu memang pastinya banyak juga Lebih baik penjaga kita dari cepat Lopo. segera menyusul teman kalian. Ayo, Takutnya ayo. terjadi apa-apa. Ya. Baik teman-teman, kita akan menyusul rombongannya Mbak Dangi, Mas Blendos dan Mas Diki ya. Karena Mas Blendos dan Mas Diki dan Mbak Dangi itu kan malam ini kita eksplor terpisah menuju ke tempat yang kemarin dituju itu di Tepesan. Namun informasi terbaru itu ternyata pindah teman-teman, lokasinya di Alas Cenggeran. Kita akan menuju ke sana menyusul mereka ya. Takutnya mereka bahaya soalnya bertiga. Jalan Ragun. Cenggeran. Mas. Yang tadi siapa yo mas? Anaknya Mama Ketepleng mas, siapa namanya yo mas? Apa Gun? Ini yang tadi siapa yo? Anaknya Mama Ketepleng. Siapa? Anaknya Mama Ketepleng mas. Ya si Tepleng. Anaknya Mama Ketepleng. Ya si Tepleng Gun. Oh iya mas. Assalamualaikum Tepleng. Mama Kenti. Hah? Mama Kek. Bu, Mama Kek tadi di rumah sama kamu? Udah ada anak. Ya. Gak pamit kemana-mana sih tadi? Bu, tadi ketika saya di rumahnya Tepleng, Bu, mamanya Tepleng di rumah udah. Aku suruh Om. Kamu tidur. Terus? Tadi wis langka. Mama Kenti Om. Kamu bangun tidur mamanya tidak ada. Iya. Ya kamu kejar saya ke sini. Nah, itu di rumah aja loh, Pleng. Aku krungu Mama Kek jerit Om. Kamu dengar ibumu menjerit. Iya, Kayak apa? jerit. Ya jerit Om. Aduh, anu sing ora beres ki. Terus tangi wis langka. Terus piye iki mas? Mama Kek. Sabar, Pleng, sabar. Berarti intinya kamu lagi tidur, kamu terbangun karena mendengar jeritan ibumu. Setelah kamu bangun, kamu cari kemana-mana sudah atau belum? Wis, aku muter di tempat adus langka, tingguri langka. Tolong Om. Ya. Ya wis, jika memang seperti itu, ayo balik lagi ke rumahnya Tepleng aja. Tepleng mong dewek kan Om. Tolong ya. Iya. Ayo. Apa mungkin ada yang kurang beres apa ya?
Baru tadi Mas. Baru tadi kita bertemu dengan si Mbok Liong. atau mamanya Tepleng. Ini Tepleng ngejar kita dan mengatakan katanya mamanya menjerit terus hilang. Apa ya itu tidak diculik? Atau mungkin lagi pergi, Tepleng nggak tahu ya. Terus balik mah. Putar balik Mas. Putar balik ke tempat Tepleng dulu. Kasihan ya. Iya. Mas. Mas. Ini Mas. Gimana? Aku bener. Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya rasa kok tergesa-gesa dan tidak tenang, Agung. Ada yang menghinamu lagi. Bukan. Kalau masalah dihina sih saya sudah ikhlas. Lalu ada apa? Tidak lama kau pergi dari tempat saya. Itu datang segerombolan berbadan besar, bermuka beringas. Cara ngomongnya membentak-bentak. Di situ saya benar-benar takut. Takut saya dianiaya. Siapa dia? Saya tidak kenal. Saya baru melihatnya malahan. Kau bilang gerombolan. Iya, itu berjumlah. Kalau tidak salah lebih dari 3. Ada 4 atau 5. Tapi yang membentak-bentak saya itu 2. Apa yang dia bentakan ke kamu? Dia menanyakan, apa yang kau tanyakan padaku? Maksudnya? Dia menanyakan semua. Kau ini dari mana? Bertujuan apa? Sayanya? Iya. Maksudnya manusia itu tanya apa saja kepadamu gitu. Iya. Gimana? Lalu kau jawab apa? Ya jawab apa yang saya omongkan. Waduh. Bahaya berarti. Bahaya bagaimana? Saya tidak tahu berpikir bahaya atau tidak. Dia mesram sekali. Apa saja yang kau bicarakan coba ke makhluk itu tadi? Jadi hanya menanyakan itu. Ya, saya tunjukkan manusia itu bertanya makhluk yang bernama Liong. Bok Liong itu. Ya saya jawab. Pokoknya seperti yang kau tanya. Seperti yang saya jawab padamu. Nah, setelah dia menanyakan itu, dia pergi kemana? Saya tidak tahu. Nih, aku ngedol. Tadi si Tepleng kalian menemui saya. Katanya maknya hilang. Kalau sangkutin dengan ceritanya kamu, apa ya tidak berabe? Berarti kan hilangnya nek mamanya Tepleng. Tepleng itu memang benar. Ada segelombol. Kapan si Tepleng? Barusan tadi di ujung sana itu. Masa dia berjalan jauh? Iya. Tadi datang bilang katanya mamanya hilang. Menjerit. Terus setelah itu Tepleng lagi tidur bangun. Dan cari muter-muter mamanya Tepleng sudah tidak ada. Berarti kan informasi ini bocor. Tepleng mengatakan menjerit. Iya. Saya sih dengar ada suaranya mamanya Tepleng. Dengar saya. Ya saya kira mamanya Tepleng kan memang banyak bicara. Saya kira bukan Berarti ini ada mata-mata berarti. Aduh fatal. apa kok memiliki banyak musuh atau bagaimana? Berarti saya ke bawah-bawah. Di sini kan saya hanya menunjukkan yang kau tanyakan. Siapapun yang bertanya, jika saya tahu kan, ya saya menjawabnya. Ya seperti ini aja. Kira-kira aku bisa menggambarkan nggak wujud dari makhluk yang katanya galak sama kamu dan menanyakan apa yang saya tanyakan ke kamu?
Maksudnya bagaimana? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya? Matanya besar, melotot-melotot. Ya, nggak tahu ya. Berarti itu makhluk dari Lobo ini tuh. Mata-mata dari Lobo sih mas. Ya, apa coba? Iya yo. Sempet menarik til gajahku ini ya Mas. Isi gini aja. Ayo kita ke tempatnya rumahnya si Depleng, ayo. Kita memastikan bahwasanya Mbok Liong, Namanya Depleng. oh ya Depleng itu benar-benar hilang atau pergi kemana. Takutnya ada kaitannya dengan makhluk yang bertanya dan menakutkan yang tanya-tanya sama kamu itu. Saya ikut ke sana. Ya nggak apa-apa kan, orang Depleng lagi hilang. Iya. Benar takut. Ya wis. Ya, saya aja yang ke sana. Kamu tunggu ya. Lain kali kalau ada makhluk lagi menanyakan perihal saya, bilang saja tidak tahu. Ya kan kamu baru ngomong. Iya aku. Aduh. Tadi apa kamu bicara kalau ada yang bertanya jangan jawab. Tidak, betul saya tidak salah. Ya maksudnya setelah himbauan ini jangan lupa tidak tahu, seperti itu saja. Tahu. Apa Ya. coba? Ya tidak tahu. Ya wis. Iya. Ada yang tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, fatal ini. Ya. Berarti memang ada feeling saya ini ya. Ada yang bocor mengenai kegiatan kita sehingga langkah kita terbaca oleh pihak musuh, mengikuti saya, dan sampai akhirnya mungkin karena informasinya saya menuju ke tempatnya si mamanya Depleng. Bisa juga mamanya Depleng diculik untuk diinterogasi dan mencari tahu mengenai kabar sebenar-benarnya mengenai Pitunut atau mungkin kitab itu. Gitu nah iya. Aduh. Masuk akal yang nembok Liong yang menyimpannya sih yo mas. Iya, tempat Depleng aja. Mas. Ini siapa ya mas? Mas Ganang. Ada yang enak mas. Pitunut. Oh, Iya. Pitunut. Kau sudah mendengar kabar atau belum Kabar mengenai apa Pitunut? mengenai Mbok Liong? Mbok Liong hilang. Iya. Ya tadi Depleng sudah menemui saya. Sudah saya katakan dari awal, jika berurusan dengan Lobo itu harus bersih, jangan sampai bocor. Kau tahu sendiri, Lobo itu benar-benar cerdas, benar-benar bukan kalangan yang makhluk-makhluk biasa. Kau harus siap dengan menguras pikiranmu, menguras tenagamu. Di sini saya tidak mau Mbok Liong itu menjadi sasaran gara-gara imbas dari yang kau sedang selesaikan ini. Kau tahu sendiri, Mbok Liong itu hidup dengan anaknya yang bernama Depleng, ditinggal oleh suaminya. Ditambah Depleng itu tidak mungkin bisa hidup sendiri, mengingat Depleng lahir itu dengan keterbatasan. Saya benar-benar tidak tahu Pitunut kalau akhirnya akan menjadi seperti
merasa sepanjang perjalanan saya ya baik-baik saja. Ternyata ada yang mata-mata mungkin. Ya, Ya adanya kejadian seperti ini pasti bocor, pasti ada mata-mata. Kau sendiri kurang bersih untuk menyelesaikan langkah demi langkahnya. Mbok Liong itu jasanya sangat besar untuk saya. Jadi saya harap kau menyelesaikan ini terlebih dahulu mengenai Mbok Liong. Karena Mbok Liong itu tidak tahu menahu tentang permasalahan Lopo. Mbok Liong itu berarti terkena imbas dari langkah-langkahnya diri. Saya tidak mau ada korban-korban lagi. ya seperti ini saja Pitulun. Ya ini kan semua sudah terjadi. Ya mau bagaimana lagi ya kita cari si Mbok Liong. Kau mau cari kemana Mbok Liong itu? Itulah. Apa kau sudah tahu siapa yang membawa Mbok Liong? Itu yang sedang saya pikirkan itu. Yang membawa Mbok Liong saya juga tidak mengenal. Cuma Kau sudah mendapatkan kitab itu kalau kitab sudah, di mana? kitabnya sedang dibawa sama teman saya. Siapa? Dia bernama Parjan. Dia juga salah satu makhluk yang keluar dari Lopo. Sama-sama korban juga. Sama-sama korban. Baiklah. Karena sementara ini saya tidak bisa baca kan, agar Parjan bisa membacanya. Setelah nanti bisa terbaca akan kasih kabar ke saya. Di lain sisi ini juga Pitunut, Apa? teman saya sekarang itu menuju ke alas Cengger ya Gun. Ya cenggeran Mas. Cenggeran. Saya juga harus menuju ke sana karena informasinya di sana juga bahaya, banyak sekali pengawal-pengawal dari Lopo. Tapi saya juga harus menyelesaikan mamanya Tepleng, si Mbok Liong. Kira-kira menurut panjenengan ini langkah yang terbaik apa ini? Mau cari ke mana awalnya ini saya? Kalau menurut saya, kau harus selesaikan dulu. Kau harus mencari Mbok Liong dulu. Nanti setelah urusan Mbok Liong sudah selesai, barulah kau melanjutkan urusan yang lain. Saya benar-benar tidak mau manusia, tidak mau makhluk-makhluk yang tidak tahu tentang Lopo itu terkena imbasnya, apalagi menjadi korban. Apalagi ini Mbok Liong benar-benar jasanya untuk saya itu benar-benar besar. Dulu waktu saya baru keluar dari Lopo, tidak ada yang mau membantu saya. Hanya Mbok Liong lah, walaupun Mbok Liong itu dikatakan cerewet, tapi Mbok Liong benar-benar memiliki hati yang benar-benar tulus membantu. Ya bismillah lah Pitunut. Saya akan mau mulai mencari mengenai yang menculik Mbok Liong. Saya hanya bisa berpesan, nanti jika sudah menyelesaikan
atau menemukan Mbok Liyong untuk langkah-langkah selanjutnya, kau benar-benar sangat harus teliti. Jangan sampai ada kebocoran lagi rencana-rencanamu, langkah-langkahmu. Saya yakin dari pihak Lopo itu sudah menyebarkan mata-mata. Apalagi kamu memiliki tujuan ingin membebaskan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Itu hal yang tidak diinginkan oleh Sambikala. Sama saja kau ingin merusak rumah dan rencana yang sudah diinginkan oleh Sambikala. Terima kasih atas himbauannya. Itu ya bismillah, saya nanti aku muter mencari informasi mengenai keberadaannya Mbok Liyong ya. Ya kau harus cepat bergegas. Saya tidak mau Mbok Liyong menjadi korban, apalagi dimasukkan ke Lopo. Aduh, ada masalah. Ya sudah, kau berhati-hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kotor ya. Udah ada mata-mata ya mas. Oke. Seperti ini. Siapa ya? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Dewa nang. Botol apa ini yang? Aneh. Nek nyong amati tayan. Tapi siapa yang membocorkannya? Kue sing lagi nyong pikir. Ujarku dewek melaku ya. Wis bener-bener hati-hati. Berarti kan anak sing aneh ya. Apa pendengaran yang dari tadi nggak ada yang mencurigakan itu ngikutin kita? Nek sekang pendelangan ini. Ya orang anak sing gawe curiga, orang anak sing janggal. Kabeh kue mlakune ya ujarku Aman ya. aman-aman baik. Oh iya yang. Terus omongannya yang Martaji kalau badang itu yang dengan yang bisa hubungnya apa kira-kira? Aku jajal cawe-cawe celuk-celuk ya amlang mau. Gak ada kabar berarti yang. Orang anak. Nah, terus apa ya tidak berbahaya yang di sana yang? Ya nyong si perintah mari sekarang gak penyusul maringana orang kurman tadi. Oh berarti ada setara gitu? Iya tepat diri. Terus kira boleh Mbok Liyong maring endi yang? Ya next kang kira sa tenyong siarong ato nang si Mbok Liyong kue. Ya itu boleh cerita lagi yang tanggung jawab di sini. Setelah nanti ini ketemu, ini selesai urusannya, nanti kita langsung menuju ke tempat yang Ya, ya nak nyong gelang sih. Kue pitunut bener-bener emong
kelangan maring si Bok Liyong mang. Dadi ya langkah pertama ngerampung aku disit. Karena apa? Mengko-mengkone ngane dewek. Harap ngerampung masalah lopo. Ya otomatis kan pitunut gue kudu siap dijaluki informasi-informasi. Enggak nih, orang nuruti pitunut. Mbok mengko angel aku mengarep bae. Ya saya jajal. Ikuat Bok Liyong disit. Gua kutung dulu, kutung ngisoran bae. Ya wis ya. Matur nuwun yang Ya. Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan teman-teman ya, yang Sari sendiri pun sampai tidak tahu di balik mata-mata ataupun siapa yang dalang di balik ini semua. Kejanggalan berapa Mas? Saya pikirkan dari tadi kayaknya aman-aman saja, baik-baik saja. Makanya dari tadi saya flashback. Enggak, maksudnya coba Bok. Kan biasanya apa Bok nempel maring Nyong atau maring Shogun itu lho. Orang nek aku punya penanganan nih. Karena saya kan sudah belajar dulu, pernah masuk ke darah, Iya. aliran darah kan. Di sana sing rambut, barang. Nah setelah itu kan saya sudah mempelajari hal itu, mengenai hisari-hisari itu. Dan alhamdulillah ada sekitar mungkin 2 tahun ini kita tidak kecolongan mengenai mata-mata yang bersarang di tubuh kita. Namun ini Ya PR mana? PR mana ya? Yang Sarif ya tidak mencurigai. Nanti kita harus cari solusinya ini. Jangan sampai kecolongan lagi. Yuk, yang sana dari atas kita dari bawah. Ya. Mas Ganang. Ya anaknya mau ketepleng, Mas. Anaknya mau ketepleng. Aduh. Kenapa mau ketepleng? Ini lagi dicari, sebentar lagi ketemu ya. Sabar, tepleng. Assalamualaikum Kapten. Kenapa kamu menangis? Pengen ketemu mama Om. Kapten, ini Om sedang bekerja keras untuk mencari mamanya Tepleng. Tepleng harus bersabar. Nanti mamanya Tepleng bisa ketemu Tepleng lagi, bisa pulang. Tapi nanti wis digolet muter-muter kurang ketemu. Ya ini sedang dicari Pleng, makanya yang sabar. Kamu duduk di rumah dulu nunggu Om cari ya. Kenapa? Kamu kan belum makan dari tadi. Saya sudah masak. Makan ya. Pengen ketemu mama. Nanti ketemu. Makan dulu tapi ya, Tepleng. Kencot. Pengen ditulang mama Makan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa panjenengan? Saya tahu. Tetangga terdekatnya Tepleng. Oh, tetangganya. Yuk, Tepleng makan ya. Mong mama Dia nggak mau makan apa kalau nggak disuapin ibunya? Dia nggak mau makan kalau nggak disuapin. Tolonglah manusia. Urung makan. Kasihan di Tepleng. Urung ngeblok kayak asu. Makan saya sudah masak enak. Mama biasanya esuk awet asu. Yuk, 哎 sebentar lagi ketemu. 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 哎 Sebentar l
Nih, Aryo, apa kamu tidak melihat kejadiannya sih hilangnya mamanya Tepleng? Sebenarnya saya melihatnya. Kau melihatnya? Iya, Seperti apa yang kau lihat ketika mamanya Tepleng itu diculik? waktu mamanya Tepleng sedang menjemur pakaian, ada segerombolan tinggi besar berjumlah 5 orang. Ya. Lalu? Tiba-tiba segerombolan itu langsung menarik mamanya Tepleng, dibawa kabur. Ke arah mana kau lihat atau tidak? Saya melihatnya, mamanya Tepleng dibawa ke arah barat. Ke arah barat sana. Ya, dari rumahnya Tepleng. Nah, kau kira-kira paham nggak dengan 5 preman itu yang menyekap ini? Sebenarnya saya tahu. Kamu tahu? Ya, Kenapa kau tidak kasih tahu saya dari tadi? Siapa sebenarnya dia? betul. Saya tahu, cuma saya takut. Loh, Warga di situ pun sama. kenapa harus takut? Nih, siapa? Kau bisa ceritakan ke saya atau tidak? Manusia, Yang keras saya biar dengar. gerombolan itu sekelompok preman. Ya, preman yang sering menculik. Ya, gerombolan itu dipimpin oleh malu yang bernama Wagijo. Pak Hijau. Ya, dia itu preman di alas triti. Di situ nggak ada yang berani sama dia. Mungkin preman bayaran itu. Ya, dia sangat kejam. Apa namanya? Wagijo, pimpinannya, anak buahnya sangat banyak. Dia sadis juga. Ya seperti ini saja. Kau sementara ini nanti rawat Tepleng dan kau rawat Tepleng. Nanti saya yang menuju ke sana untuk mencari si Wagijo itu. Ya, lagi pula saya juga tidak berani mengantar ke sana. Tepleng Pelu. Jangan ini sama pamanmu ini. Sebentar lagi, mamanya ketemu ya Tepleng. Oh, Nah, lebih baik makan dulu, yang kenyang. Makan dulu ya. sing koplok kayak asu kayak mama kayak Iya, Siapa namamu? namanya Taryo. Mario. Ini tolong kau rawat Tepleng dulu. Nanti saya cari punya Tepleng ya. Ya tolonglah manusia. Saya tidak berani. Warga-warga di sini pun sama. Insya Allah nanti bisa selesai. kapan Nanti biar saya yang oh menjaga Tepleng. ketemu nih kapan Ini sebentar lagi makanya kamu makan dulu. Setelah kamu makan nanti langsung ketemu. Makan Tepleng ya. Makan dulu. Aneh ya teman-teman ya. Kok bisanya makhluk yang menculik ibunya Tepleng, Bok Liong itu bukan bagian dari Lobo, atau mungkin itu adalah preman bayarannya Lobo. Kita juga tidak tahu. Tapi kita sudah menyakui satu nama. Dia bernama Wagijo. Informasinya dia adalah mungkin sosok yang ditakuti oleh di suatu wilayah. Kita akan menuju ke sana, ke Triti apa tadi itu namanya. Kalau Triti setahu saya perbatasan Cilacap ya dekat Randegan tempat saya berarti. Balik kan.
balik ke sana lagi untuk mencari makhluk yang bernama Wagijo ini. Nanti kita tanya-tanya warga yang ada di sana ya, sohibul wilayah yang di sana ini ya. Yuk, kamu nggak apa-apa lah, 1 jam paling ke sana. Ini gede. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, izin bertanya. Ini di Tritih ya? Iya ini. Numpang tanya, saya mau ke tempat Wagijo, Mas. Wagijo. Apa jenengan kenal Wagijo? Wagijo. Iya. Berarti kalian berteman dengan Wagijo. Kenapa memang Tuan? Mumpung saya bertemu dengan teman Wagijo, tolong kau nasihati dia. Seberapa lama hidup di dunia, pekerjaannya hanya minum, kesana kemari, ingin dianggap paling hebat, ingin dianggap paling kuat. Mungkin yang lain menghormati dia, takut dengan dia. Tapi bagi saya, najis, takut. Justru kedatangan saya menemui si Wagijo. Untuk apa lagi kalau tidak ingin bergabung dengan gerombolan Wagijo? Dia dari dulu menentang siapapun yang dianggap tidak satu tujuan, tidak satu pemikiran. Mereka semua ingin dihabisi. Tapi Wagijo tidak sendirian. Jika memang Wagijo itu memang paling kuat, memang benar-benar berani, tidak usah mengerahkan anak buahnya. Jika seperti itu, semua makhluk bisa menakut-nakuti. Kalau memang berani, satu Wagijo datang satu, tidak usah membawa. Saya disuruh takut sama Wagijo. Saya takut dengan Gusti Allah. Syukur alhamdulillah. Kau manusia, saya ingatkan. Jika kau sudah ikut gabung dengan gerombolan Wagijo, tidak mungkin bisa keluar dengan mudah. Tentunya pergerakan kalian selalu diawasi. Memang Wagijo itu memiliki banyak anak buah. Dia hanya bisa menyuruh anak buahnya, tapi dia sendiri apa mau disuruh oleh makhluk lain. Katakan sama Wagijo, Radiman tidak takut dengan Wagijo. Tuan Radiman, saya tidak tahu urusan pribadi jenengan dengan Wagijo. Saya juga tidak mau ikut campur urusan jenengan dengan Wagijo. Dan lagi pula tidak ada kaitannya apapun dengan saya. Lantas, untuk apa mencari Wagijo kalau tidak ingin bergabung? Sudah banyak sekali yang bertanya kepada saya. Kita tahu Wagijo di mana, tempatnya di mana, ujung-ujungnya apa? Ingin bergabung. Itu makhluk-makhluk yang
otaknya pendek. Mencari aman. Mencari aman gimana maksudmu? Mencari aman. Jika berlindung dengan Wakico, semuanya akan beres. Dia pikir seperti itu. Padahal saya tahu waktu Wakico masih anak kecil. Saya tahu Wakico itu tubuh dewasa. Jika tidak dipantau oleh orang tuanya, tidak mungkin terjadi seperti sekarang. Memiliki keberanian seperti itu. Apa sudah, Saudara Diman? Untuk apa mencari Wakico? Coba jelaskan. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu. Saya justru sedang kesal dengan Wakico. Saya mendapatkan kabar Wakico telah menculik makhluk. Di mana dia berulah? Namanya apa, Gun? Kemarin RI tadi. Ya intinya dia menculik sosok ibu-ibu. Entah tujuannya apa. Kedatangan saya menuju ke sini mencari Wakico. Ingin saya mempertanyakan dan saya ingin membebaskan wanita yang telah diculik oleh Wakico. Saya tidak paham Wakico menculik atas dasar apa. Atau mungkin Wakico dibayar atau apa. Yang terpenting saya nggak mau tahu tentang itu. Kedatangan saya ke sini, saya ingin ketemu dengan Wakico. Saya ingin meminta balik perempuan yang telah diculik oleh Wakico. Untuk apa lagi jika tidak untuk diperan? Ya saya tidak paham. Entah itu untuk peras untuk apa saya tidak tahu. Atau mungkin bayaran juga saya tidak tahu. Kalau untuk memeras siapa? Ya yang diculik saja pun dan orang nggak ada. Berarti urusannya gara-gara itu. Iya, bukan mau bergabung. Lagi pula zaman sekarang buat apa bergabung-gabung dengan global-global seperti itu? Zaman sekarang, jika ada makhluk yang lebih kuat, itu pasti lebih baik memilih berlindung. Berlindung di ketiak maksudnya? Iya, tapi untuk Radiman tidak. Saya jalan sendiri selagi saya memiliki Gusti Allah. Ya, Semua urusan pasti akan bisa selesai. Ya, walaupun saya cara bicara seperti ini, tapi saya selalu ingat. Saya sadar saya diciptakan oleh siapa. Saya sadar. Ya paling bagus bang, itu kunci dalam hidup. Ya jika urusannya seperti itu, saya tinggal jalan saja. Nanti melewati ada kayu-kayu yang roboh. Untuk gerombolan Wakico dan anak buahnya. Kok bentak saja Wakico? Nanti dia takut. Ya, jika anak buahnya kumpul, dia seolah-olah yang paling kuat. Dia seolah-olah pemimpin yang paling hebat. Tapi jika satu lawan satu, kok bentak saja. Lihat mukanya seperti apa. Kok berani atau tidak? Berapa kali saya membentak Wakico waktu sendirian, dia lari. Jika lagi bersama anak buahnya, dia petantang petenteng. Siapapun disingkirkan. Tapi memang jarang lewat di tempat saya. Oh ini wilayah jenengan? Ya bukan wilayah saya, tapi ini saya sering di sini. Jika Wakico datang, pasti dia memilih jalan lain. Sudah beberapa kali urusan dengan saya. Sendiri saya. Thank you. Ya sudah.
saya kira jika seperti itu berarti sependapat dengan saya. Jika perlu bubarkan saja kumpulan dia. Kenapa enggak? Meresahkan. Kenapa? Jika ketemu saya, ya dia mengiyakan ya. Saya akan membubarkan teman-teman. Besoknya kumpul lagi minum, kumpul lagi minum. Paling berhentinya nanti. Jika sudah keracunan. Mati. Ya. Ya sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesijane preman itu bener. Iya. Dan preman tapi kelingan Gusti Allah. Lumayan main. Kita langsung menuju ke